bagaimana sih gue bisa membedakan antara karakter pria sesungguhnya dan juga karakter pria acak-acak kodot ya. Gue sudah melewati ratusan, mungkin hampir ribuan judul anime dengan genre harem, romance, ecchi, komedi, dan juga bangsa-bangsa lainnya yang dimana akan menampilkan seorang pria yang disukai banyak gadis gitu kan. Tapi ya nggak semua karakter-karakter MC atau karakter utama di anime macam gitu itu bener-bener seorang pria gitu kan. Ada aja yang tampangnya itu kayak bencong gitu kan. Contohnya kayak Kirito gitu. Nah, untuk episode kali ini ya, dikira ini episode apaan? Untuk video kali ini, gue ingin membahas tentang episode keempat dari anime Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi. Bener gak sih namanya? Ya, di episode keempat yang sebenarnya sudah tayang kemarin gitu kan. Tapi ya, gomenasai, gue baru bisa bikin video reviewnya sekarang atau kesan-pesan gue terhadap anime ini. Ya, mungkin bagi-bagi yang belum nonton, teman-teman bisa menonton episode 4 terlebih dahulu sebelum mendengarkan apa yang kesan yang gue sampaikan ke anime ini, dan kesannya pasti selalu positif karena saya ini selalu berpikiran positif kecuali kalau pacar gue positif gitu kan. Oke. Episode keempat kali ini menceritakan tentang Kearga, mau Kearu atau Kearga, bebas ya. Kearga yang dimana dia akan mendapatkan seorang budak gitu kan. Ini udah berapa menit ini? Oke, baru 1 menit. Yang akan mendapatkan seorang budak dari tempat jual beli budak, dan di sana itu dia akan menemukan seorang waifu baru super duper manis cantik dari ras serigala es yang bernama Setsuna gitu kan. Lagi-lagi namanya Setsuna gitu kan. Lantas Setsuna ini adalah seorang kesatria wanita yang datang dari desa yang diserang oleh kumpulan manusia yang kelihatan seperti para penyamun, tapi mereka adalah para prajurit dari kerajaan. Kerajaan ini benar-benar busuk ya. Jadi ingat anime apa ya punya kerajaan busuk itu ya. Lalu kerajaan itu nantinya itu melakukan hal yang jahat kepada para pahlawan. Anime apa itu? Oke. Lantas, ketika Setsuna mengetahui tentang Kearga yang telah menyelamatkannya dan membuat dia menjadi lebih baik, di situ Kearga memberikan sebuah penawaran yang sangat bangsat untuk seorang MC, yaitu adalah apakah kamu mau menjadi lebih psycho Anata no Chikara Suyoi gitu. Di situ tentunya Setsuna pun dengan wajah bersinar-sinar dan juga mata yang terus maju mengatakan Orewa siap gitu kan. Disitulah terjadilah hal yang sama sekali sudah kita rencanakan. Sudah kita tebak-tebak ya apa yang akan terjadi dengan mereka, yaitu adalah mereka. Nah, seperti itu ya. Seperti biasa, anime ini adalah mengusung Ewe Bang Ewe ini dan menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau mau kuat ya mantap. Nah, ya seperti itu. Jadi di sini adalah Setsuna akan mantap-mantap dengan Kearga. Dan Kearga meminta Setsuna untuk meminum air kimochi dari Kearga. Dan nanti tiba-tiba Setsuna akan menjadi kuat dan kekuatannya itu bisa mengalahkan orang lain yang jauh lebih kuat darinya. Wow. Bentar. Gue jadi ingat deh sebuah anime seorang Kang Coli datang ke isekai. Lalu di isekai itu dia akan bertemu 3 cewek cantik. Lalu di situ dia mantap-mantap. Lalu cewek-cewek cantik itu akan tambah kuat. Oke. Anime apa itu ya? Oke. Anu bang. Isekai Kimochi Minigitiri. Ya Isiki Kimochi Minigitiri ya, bukan itu. Isiki Hiri Minigitiri yang bener. Oke ya. Kita lanjut aja lagi. Setelah mendapatkan tusbol bergairah dari Kearga, Setsuna pun merasa jauh lebih kuat. Dan Setsuna pun mengetahui apa ambisinya, yaitu ingin membalas dendam kepada para manusia yang telah menyerang desanya. Dan di lain sisi, ternyata Kearga telah mengetahui bahwa desa Setsuna akan diserang oleh sekelompok penyamun yang sebenarnya adalah para ksatria kerajaan Gilgioral. Apa nama kerajaannya pun aku pun nggak ingat sampai sekarang. Yang gue tahu eceng gondok doang dan sabun skidi papap selebeu kimochi 4646. Cuman taunya itu doang Orewa ya kan. Oke, lanjut lagi kepada kenyataan. Di sana ketika melihat para pasukan itu sudah bersiap untuk menyerang desa Setsuna, akhirnya adalah Kearga memiliki sebuah taktik untuk bertempur. Dia akan menunggu hingga para prajurit atau para ksatria dari desa Setsuna itu akan menyerang lebih dulu. Bagi yang belum tahu, desa Setsuna itu adalah ras dari serigala es. Jadi mereka bisa
membekukan tangan mereka dan akan menjadi sebuah senjata yang seperti cakar dan itu bisa untuk menghabisi lawan-lawannya. Di lain sisi, Kjerga akan menggunakan topeng yang bisa dipakai di film-film mantap-mantap itu, film-film dewasa yang ya lu tahu sendirilah topengnya macam gimana lah ya, kayak gak pernah nonton K-pop aja gitu loh. Dan di sana itulah akhirnya adalah Kjerga menghabisi beberapa puluh pasukan dari para pasukan yang telah menyerang desa Setsuna. Dan akhirnya Setsuna pun diberi kesempatan. Dan di lain sisi, Freya melakukan serangan balasan yang super kuat. Karena kita ketahui, Freya adalah pahlawan sihir. Jadi dia memiliki sihir yang katanya terkuat di dunia. Jadi satu kali serangan sihirnya itu sebenarnya mampu untuk menghabisi siapapun. Tapi mungkin di sini Kjerga itu ingin sedikit bersenang-senang ya. Karena itu termasuk ke dalam pembalasan dendamnya gitu kan. Yarinaos. Oke. Seperti itu. Jadi alhasil para pasukan yang menyerang itu akhirnya takluk di hadapan Setsuna, Kjerga, dan juga Freya yang nyerang dari belakang. Cukup kali ya pahlawan sihir ini. Nyerangnya dari titik buta gitu. Oke. Akhirnya adalah karena telah diselamatkan, Setsuna pun kembali ke kampungnya. Dan Kjerga beserta Freya itu dijadikan pahlawan oleh kampung tersebut. Dan mereka banyak mengucapkan terima kasih. Dan juga di satu sisi, Kjerga akhirnya memulihkan kembali mata air yang telah diracuni oleh orang-orang di desa Setsuna yang terlanjur benci kepada para manusia tersebut. Ternyata ceritanya berkesinambungan. Sasugadana, kreator Chan, oke? Dan juga di lain sisi juga sang raja yang katanya kuat banget, yang katanya si Kyaru ini pun tak mampu untuk mengalahkannya karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bertemu dengan seorang yang wajahnya diserupakan oleh Kyaru. Diserupakan? Wow, diserupakan nah tapi kena hukuman. Yaudah, itu kepercayaan orang lain, kita nggak usah bahas. Di situ sang raja menyadari kalau misalnya orang yang diserupakan dengan Kyaru itu adalah salah satu dari kesatrianya juga. Dan di satu sisi juga ternyata sang raja itu di sampingnya ada sang anak kedua alias adik dari Flare atau adik dari Freya, itu adalah Norn. Bagi yang nggak tahu Norn, ini gue liatin ya. Norn dari Kaifukujushi no Yarinaushi. Ya, ini Norn. Dia adalah adik dari Freya dan bisa kalian teman lihat sendiri, dia cantik banget gitu kan. Super duper cantik gitu kan. Dia adalah salah satu titik gue dan mungkin akan masuk ke list waifu gue kalau gue ada ketemu. Tapi ya gue mau dia juga disodok-sodok gitu kan. Jangan spoiler dong bang, please bang, ya Allah bang, gue mohon demi Allah jangan spoiler bang. Iya. Kok siapa ini? Oh iya, ini Norn ya, gue kira Shironeko. Oke, seperti itu ya. Dan itulah cerita dari episode 4. Oke. Jadi apa sih kesan pesan gue yang bisa gue sampaikan di episode kali ini adalah, pertama sudah jelas banget ya, cerita ini tuh bener-bener ingin memuaskan hasrat para penonton. Setiap episode selalu ada pembalasan dendam. Di setiap episode ada juga ketawa jahat dari Kjerga. Kjerga nggak pernah puas dengan apapun. Di sini kelihatan bahwa Kjerga lah yang jadi orang jahatnya. Tapi dibalik dia jadi orang jahat, dia tuh hanya ingin balas dendam. Gue jadi ingat kata-kata dari film Parasite Boy gitu ya, filmnya Parasite Boy. Judulnya apa bang? Itu loh, yang quotesnya gini, orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Anjay, yang kayak gitu. Jadi Kjerga adalah salah satu korban dari kata-kata kimochi tersebut kan. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Nah, tapi kenapa ya Kjerga tuh kagak mau tusbul orang yang tusbul dia gitu kan? Kalau itu balas dendam juga ya. Habis tusbul balik lah Kjerga. Kau ini pilih-pilih lah kalau balas dendam. Kau gak mau nusbol balik. Kalau misalnya balas dendamnya bener ya, lu ditusbol cowok, ya lu balik nusbol gitu lah. Jangan lu ada cewek yang gak pernah ngapa-ngapain lu apa-apain itu kan. Itulah namanya lu bukan balas dendam mah, emang laki-laki beneran gitu ya. Oke. Jadi udah kelihatan banget ya dari cerita ini bagaimana kita bisa menyikapi sifat dari seorang Kjerga yang dimana dia ingin melakukan Yarinaos kepada seluruh orang yang telah menghancurkan kehidupannya sebelum dia melakukan Heal the World seperti lagunya Michael Jackson juga. Dan di sini kita sudah menyadari bahwa orang-orang yang berhubungan dengan dia di masa lalu akan kembali diceritakan. Dan jadi masalah di sini adalah apakah dia akan selalu sukses dengan Yarinaos-nya tersebut ataukah nanti akan ada halangan. Seperti yang kita ketahui, dia takut dengan Norn. Norn adalah adik dari Freya. Katanya
itu adalah seseorang yang sulit sekali ditebak. Dan sang raja atau ayah dari Freya ini ternyata adalah orang yang sangat kuat gitu kan. Mungkin juga Kearu nggak akan mampu untuk mengalahkan sang raja. Ya maklum lah bos, sang raja gitu kan. Tapi yang bisa gue simpulkan dari sifatnya Kjarga yang sangat luar biasa ini adalah, Sasugarana, kau benar-benar seorang pria sejati. Seperti yang teman-teman ketahui, di awal gue mengatakan, banyak sekali karakter-karakter pria sejati, bukan pria sejati sih, pria yang gue tonton gitu kan, banyak sekali. MC dari setiap anime isekai atau setiap anime fantasi, harem romance komedi dan lain-lain. Itu rata-rata itu kalau mereka dikasih kesempatan, itu males nusbul gitu kan. Jadi hanya Kjarga ini, dikasih kesempatan kagak, dia itu yang inisiatif, bro, terus bolan gitu kan, seperti itu ya. Dia langsung minta terhadap para budak kimochiannya seperti Freya dan juga Setsuna. Woi, aku mau nusbol kamu, siapkan. Nah, seperti itu. Bener-bener pria sejati. Gua tuh suka banget karakter tokoh utama tuh yang kayak gini gitu ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan, itu ya tancap gas bos gitu kan. Gak usah bikin penonton lu itu bingung ya. Gak usah nunggu ada momen diganggu kucing lah, diganggu kembang api lah, diganggu sama orang lewat lah, atau juga diganggu petir lah. Gak seru gitu kan. Mau tusbol, ya tusbol saja gitu kan. Itulah jalan seorang pria gitu kan. Jadi ketika gue menonton banyak sekali anime, hanya anime ini yang bener-bener menurut gue itu menjadi seorang pria gitu kan. Bahkan anime seperti yang gue katakan juga masuk ke dalam watchlist nomor 1 gue. Bukan Attack on Titan, bukan Promised Neverland, bukan juga Tensei Star Stamdataken, bukan juga Re:Zero Starting New Life gitu kan. Nomor 1 musim ini yang bener-bener gue tonton banget, ya ini bos, Rido of Healer gitu kan. Kaifuku Iyari Naoshi Jujutsu no Iyari Naoshi ya kan. Bener-bener sebuah anime mahakarya sederhana yang luar biasa gitu. Dan gue juga gak habis thinking dengan kualitas yang selalu diberikan di setiap episodenya yang membuat siapapun atau para penontonnya itu langsung takwa dan imannya luntur begitu saja, dan membuat para perjaka itu langsung minta maaf karena telah menjadi seorang bejaders. Oke ya, jadi itu sekian dari gue. Thanks for watching my video. I'm CRY and see you next time.